Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, saya Sidika Sanovic, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Di sini akan menampilkan video dokumentasi kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif di SMA Negeri 1 Banda Kaung yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Sebelum saya menampilkan video dokumentasinya, saya menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif ini dilakukan secara kolaborasi antara saya, Sidika Sanovic, dan juga rekan saya, Bapak Widianto, yang merupakan guru yang juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak atau merupakan CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Banda Kaung. Berikut adalah video dokumentasi kegiatan diseminasi dan juga video dokumentasi perumusan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih ada 8 poin ya Pak ya. Ada 8 poin, mudah-mudahan 60 menit dari mulai kegiatan sampai dengan diskusi mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Kebetulan nanti jam 3-nya ada rukol lagi ya Pak ya. Ada Zoom lagi, ada menit lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin tadi diminta Bapak Kepala Staf untuk ada yang namanya ice breaking gitu ya. Mohon izin berdiri semuanya dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, mohon izin ya. Untuk meregakan yang namanya saraf-saraf kita gitu ya. Monggo digeser keluar dari mejanya, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Yang penting ada tempat yang kosong seperti itu. Oke ya. Ya, kita renturkan dulu ya. Kita renturkan. Suaranya sudah bisa masuk Pak. Asari. Aiman. Oke, kita lenturkan dulu gitu ya. Oke, kita lenturkan tangan-tangan kita lenturkan dulu dan yang energik gitu ya. Oke, ya siap. Oke semuanya. Oke, yuk.
itu kayaknya itu. Ini kita lihat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu ya untuk merilekskan. Kita formatnya santai saja Bapak Ibu, santai saja. Yang penting kita enjoy dan menikmati untuk kegiatan hari ini. Sebelum masuk ke diseminasi terkait dengan budaya positif di Sekolah Khusus SM 1 Bantar Kaung, mohon izin saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan disimpan jawabannya dalam hati. Nanti disebutkan apa jawabannya seperti itu. Oke, pertanyaannya sederhana sekali. Benda apa, baik hewan boleh, kendaraan boleh, yang dari dulu sampai sekarang masih ada dan selalu dikenang dan sekarang ada? Yuk, oke, gimana? Di sini ada yang kayak kancing. Ya, kira-kira apa Bani? Coklat. Kenapa? Why? Itu unik. Kemudian itu ciri khas daerah Jawa Tengah. Sekarang masih ada? Masih. Di mana? Di Bunganya ada. Oke. Oke. Benda yang pertama dan selalu diingat dokar gitu. Nggak tahu di dalamnya itu pernah boncengan dengan siapa di dalamnya gitu ya. Hujan-hujan. Oke Pak Gus. Istri. Subhanallah. Istri. Oke, istri. Oke. Sini dong, sini Pak Gus. Kita berkurangnya. Apa? Istri. Oke. Kenapa istri? Selalu ingat gitu ya. Oke. Next, Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Bu Haja. Bu Pak Ibu. Sepeda. Why? Kenapa sepeda? Sepeda karena dimanapun berada dari anak balita sampai anak tua Sekarang masih ada. Oke, tepuk tangan dong. Oke, luar biasa sekali. Masih bisa dipergunakan. Subhanallah. Dari SD masih awet semuanya. Alhamdulillah. Pak Darmawan. Sejarah. Yang utama sejarah. Why? Mengapa? Karena film sejarah itu kan salah satunya dikenal sepanjang masa. Oke, bendanya apa kira-kira ataupun bentuk kegiatannya apa Pak Darmawan? Kalau kegiatan jelas itu budaya. Budaya apa? Budaya, ya semua budaya. Oke. Satu lagi, benda apa yang dari SD, SMP, SMA dan sekarang masih ada dan disimpan baik-baik dan rapi sekali? Sapu tangan. Oke, baca. Mendeskripsikan, maju dulu sebentar, baca. Oke. Maju dulu lah Bapak, maju dulu lah Bapak. Oke, wah ya, tadi ada dokar, kemudian ada sepeda gitu ya. Kemudian ada lagi sapu tangan gitu ya. Oke. Sapu tangan. Mengapa alasannya sapu tangan? Karena ini memori waktu kecil ya. Kalau pilek kan mesti disusulkan pakai sapu tangan. Iya. Sampai sekarang apalagi ada lagunya sapu tangan merah. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan sapu tangan itu terngiang-ngiang oleh Bu Hajar Tasiro. Ternyata mungkin pernah dikasih sama suami gitu ya, pas lagi sosialisasinya gitu ya, ada tulisannya gitu ya, aku tanpamu bagikan butiran debu gitu ya. Oke. Esensinya apa Bapak Ibu? Harapannya kita semuanya sebagai seorang Bapak Ibu guru nantinya bisa dan harus dikenang oleh anak-anak. Ada karena sesuatu yang bagus, karena sesuatu yang berkesan, karena ada sesuatu yang memorinya banyak, sejarahnya banyak. Dan ketika kita menjadi seorang guru, harapannya dan harus bisa kita menciptakan kenangan-kenangan indah untuk siswa-siswi kita. Ini Bapak Ibu. Oh dulu saya sama Bu Sari pernah dikasih uang nih pada saat yang lainnya itu ternyata tidak perhatian sama saya, itu di sana. Ketika kita bisa menjadi sejarah dan dikenang oleh siswa kita, banyak hal yang positif nantinya. Dan ketika lulus, Bu Sari masih ingat nggak dengan saya, padahal kita tidak tahu namanya. Karena apa? Kita mewujudkan kenangan-kenangan indah selama kita mengajar, selama kita dengan siswa-siswi kita dan bersama putra-putri kita. Tantangannya apa? Sebagai seorang guru kita harus bisa mewujudkan, menjadikan kenangan-kenangan indah ketika mengajar. Ini Bapak Ibu, kira-kira siap nggak ini? Harus siap seperti itu, karena
ketika kita menciptakan kenangan indah, mau 5 tahun yang dulu. Tadi Bu Hajah Faikotul katanya, amin amin ya. Ternyata dari SD, SMP, SMA, kuliah, punya anak, punya cucu, sekarang masih ada. Kenapa? Berkenan. Dan harapannya kita sebagai seorang pendidik harus mewujudkan kenangan-kenangan indah terbaik kepada putra putri kita. Siap ya Bapak Ibu ya? Hello? Hai? Hello, hello? Hai, hai? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ingin menciptakan kenangan yang indah, ketika kita ingin mewujudkan putra putri kita yang luar biasa, maka kita harus menciptakan yang namanya lingkungan yang positif, lingkungan yang enak. Jangan sampai yang terngiang-ngiangnya itu malah yang tidak bagusnya. Ya, yang tidak bagusnya, oke lah, pernah yang namanya distrap dihukum, tetapi presentasinya diusahakan, diupayakan yang indah-indahnya. Bagaimana dia presentasi ternyata diberikan waktu, kemudian diapresiasi. Bagaimana ketika dia di dalam kelas, bagaimana ketika di lapangan, bagaimana ketika proses kegiatan pembelajaran. Ini menjadi PR kita semuanya supaya menjadi memori indah, memori yang baik dan berkesan untuk putra putri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ketika lingkungan, sambut Pak Amin. Ketika ini menciptakan yang namanya lingkungan yang bagus, lingkungan yang positif, marilah kita renungkan dulu Bapak Ibu. Pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kemudian apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kami mohon izin satu orang menjawab satu, angkat tangan berapa apa? Pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita ataupun di sekolah kita? Monggo Bu Ade. Ya boleh. Ya boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya menjawab satu supaya yang lain itu bagian gitu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagi siswa, ingin supaya kondisi belajarnya itu menyenangkan. Jadi kalau siswa itu lingkungannya menyenangkan, ketika menerima pelajaran pun siswa tidak terasa bahwa sebetulnya anak sudah diajar, dididik di kelas atau di sekolah. Kemudian bagi saya sebagai guru tentunya suasana positif itu memberikan energi positif pada diri saya sendiri untuk selalu tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti sampai baik nanti. Amin. Saja. Beri tepuk tangan untuk Bu Ade, luar biasa sekali. Ternyata hal positif itu sangat-sangat penting dalam lingkungan sekolah khususnya, dan mudah-mudahan SMA 1 Batakau bisa menciptakan lingkungan positif untuk siswa-siswi kita. Yang kedua, katakan Bapak Ibu. Monggo. Mau Pak Haji apa Bu Haji dulu? Pak, nanti setelah ini Pak Haji yang ketiga. Sepertinya berdiri nggak apa-apa Bu? Terima kasih, mohon maaf saya disuruh berdiri di depan teman-teman semua, termasuk bapak-bapak sekolah. Saya paling senang ada acara seperti ini, jadi nggak bisa diam. Seperti mendengarkan musik juga bisa diam. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan tidak membuat bapak ibu marah. Saya akan menjawab yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Alhamdulillah sampai hari ini saya dari rumah memprogram diri saya untuk berangkat tidak terlambat, dan sampai pagi tadi alhamdulillah saya memberi contoh pada murid saya belum pernah terlambat hadir di sekolahan.
kedua, silakan Pak Widi tanya ke murid-murid di kelas saya yang saya ajar. Insya Allah saya selalu keluar kelas setelah bel atau pas bel. Dengan kata lain, misalkan kayak hari ini selesai jam 12 siang tadi, saya keluar dari kelas 12.53 jam 12. Makanya tadi agak keburu-buru karena akan tidak kebagian air. Contoh berikutnya, misalkan saya memberikan tugas kepada siswa dan saya memotivasi diri saya, tugas itu harus saya nilai. Karena takutnya kalau saya hanya memberi tugas kemudian tugasnya tidak saya nilai, nanti akan timbul energi negatif dari diri siswa. Nanti energi negatif itu akan kembali ke saya. Jadi prinsip saya, lakukanlah kebaikan, nanti insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri saya sendiri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut Bu Faifatul intinya memberikan contoh yang baik berarti ya, dari mulai apa yang dikerjakan. Untuk yang ketiga mau izin Pak Haji. Sepertinya nggak nyampe. Oh. Yang ketiga, apa hubungannya antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang tidak motivatif? Sebenarnya belum ada. Tadi mau jawab yang nomor 2. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ini bukan settingan, Bu. Tapi tadi saya melihat dari apa yang disampaikan Bu Faifa itu luar biasa ya. Itu contoh ya. Saya baru pada posisi yang pertama, saya tidak terlambat ke salon, saya tidak pernah terlambat. Terlambat kalau tidak 3 atau 4 kali itu karena macet pas Paingan, terus masuk mobil truk di situ. Saya tidak bisa lewat karena memang macet. Jadi tidak hanya Jakarta yang macet, salon pun macet ya. Akhirnya saya terlambat, kalau enggak 3 kali, 4 kali. Saya di Jatibarang enggak pernah terlambat. Jadi memang dari sini kalau mindsetnya tidak mau terlambat, dia tidak terlambat. Kemudian masuk kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu, saya belum bisa melaksanakan itu. Saya akui dulu. Ya, saya akui itu berarti ini termasuk yang saya ketahui nanti dapat apa namanya penghargaan guru teladan. Setuju ya? Setuju. Salah satunya saya sudah punya kandidat. Luar biasa Bu Haika, dan itu menjadi contoh teman-teman semua. Mari kita bersemangat. Ketika lingkungan itu kita apa namanya positif, kita nyaman, berangkat itu nyaman. Banyak kan anak mau ke sekolah nggak mau kayak gitu, apalagi anak kecil itu sensitif sekali. Kalau memang dia merasa tidak nyaman, nggak mau dipaksa-paksa ke sekolah. Bagaimana kalau kemudian kita nyaman kesini kan akhirnya di sini kumpul-kumpul bareng, ada makan bersama kayak tadi itu luar biasa loh. Hanya apa namanya bubble yang jatuh ya, hanya ya bubble di tempat saya di Pekalongan, hanya apa anak iya itu luar biasa. Idenya siapa itu? Bahasa Tasirap ya. Terus tambah lagi enak, nggak tahu enaknya karena gratis atau karena apa, tapi benar masakannya enak. Bu Tasirap sendiri apa bukan yang masak? Ya, punya asisten ya, tapi enak Bu, betul ya. Saya habis ya karena banyak ya, kuahnya aja yang belum nanti kita habisin itu. Luar biasa. Ini yang suasana seperti ini itu jarang saya jumpai di salon. Oke. Di Jatibarang kita oke. Di sini kayaknya tambah oke Bu. Ya benar. Ya, insya Allah ya. Apalagi ya mudah-mudahan relatif hampir sama ini. Suasananya positif betul ya. Saya akan kehilangan Pak Widi nanti, Pak Novik, Pak Koko, orang-orang hebat ini. Mudah-mudahan nanti setelah 3 tahun aja. Terus ini lagi ya udah. Itu jawaban saya Pak Widi, dan saya terus terang sebagai sekolah di sini senang loh. Kondisi seperti ini perlu kita pertahankan, perlu kita buat sehingga kita nyaman. Kita itu sebagai sebuah keluarga besar. Ada kemarin saya lihat di TikTok ya, sebuah perusahaan
di mana perusahaan itu ternyata menyediakan juga tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak itu yang punya perusahaan ikut terlibat di situ, dan semua memanggil dia paman. Jadi dia diciptakan dalam lingkungan itu sebuah keluarga yang bekerja bersama-sama membangun perusahaannya, kan luar biasa. Coba kalau di sini juga seperti itu, semua peduli ya. Ada yang sakit ya, semua banyak yang nengok. Hanya kemarin saya masih melihat ini yang bapak-bapaknya belum bersemangat. Mudah-mudahan diawali Pak Soleh dengan Pak Koko ya kemarin ya. Semangat ya. Tapi ini memang bapak-bapak minoritas, makanya kalau ngomong hati-hati ya, akan dikeroyok nanti kalau nggak salah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa. Alhamdulillah, matur suwun atas jawabannya bahwa budaya positif ini sangat-sangat penting. Minggu depan mangga jatuh, Sangat berkorelasi dalam pembelajaran kita di waktu yang akan datang, seterusnya dan kedepannya. Terakhir, monggo Pak Soleh siap. Oh, Pak Koko, Pak Koko. Ini guru penggerak juga, namanya sudah lebih lincah gitu. Oke, kamu mewakili senior. Jawabannya enggak kembali titipkan. Baik, sebelah sini. Terima kasih. Saya menanggapi dulu untuk bisa Pak juara ya Pak. Tapi untuk di sini masih saya yang pertama Pak. Berangkatnya maksudnya. Berangkatnya masih saya yang masih pertama di sini. Oke. Pertanyaan berapa Pak? Oke, keempat. Untuk pertanyaan keempat, penerapan disiplin ya secara keseluruhan program-program di sekolah SMA Negeri 1 Bandar Kaung menurut saya sudah sangat bagus, sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kalau dilihat secara kekurangannya yang belum adalah kolaborasi secara keseluruhan, gitu ya. Kolaborasi antara mungkin secara globalnya kita bagi menjadi 4 waka itu ya, antara humas, kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Itu yang perlu ditingkatkan. Ya ke bawahnya berarti guru-guru semua. Karena pada hakikatnya kalau menurut saya lebih baik kita melakukan perubahan sedikit tapi dilakukan oleh orang banyak daripada perubahan banyak dilakukan oleh orang sedikit. Itu kurang efektif. Lebih baik sedikit-sedikit dulu tapi dilakukan oleh orang banyak. Kemudian saya juga tadinya mau menanggapi pertanyaan ketiga ini terkait suasana positif pembelajaran Pak. Mohon maaf, nanti mungkin bisa dijelaskan. Saya agak lupa bahwa di otak manusia itu ada otak kanan, otak kiri, dan korteks juga ya, otak belakang, dan mempunyai fungsi masing-masing gitu. Mempunyai fungsi masing-masing di mana salah satu fungsi otak ketika itu tidak dipenuhi, maka si anak itu tidak akan mau berpikir. Contoh, cara memenuhi kepuasan salah satu otak itu, kita dengan memujinya saja atau menyapanya. Sudah makan atau belum? Sudah siap belajar atau belum? Nah itu kita memasukkan pujian yang untuk menyiapkan mereka bersiap untuk belajar. Tapi kadang kita lupa, kita langsung masuk ke kelas, langsung memberikan 1 kali 1 itu berapa dan sebagainya. Makanya tadi diawali oleh Pak Widi, ice breaking dulu itu salah satu fungsi untuk memuaskan salah satu otak untuk menyiapkan kita menerima materi ini. Kalau tidak disiapkan oleh ice breaking, mungkin kita semuanya tadi ngantuk gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk guru penggerak kita yang sudah mengajar mahasiswa dan seniornya Pak Soleh. Ternyata jawabannya luar biasa sekali. Kurang 25%. Kurang 25%. Terima kasih Pak Koko atas masukannya bahwa ketika siswa sudah mendapatkan tuntutan ataupun hak untuk bahagianya, hak untuk kesenangannya, insya Allah akan mudah di dalam pencapaian kegiatan-kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi tujuan di dalam kegiatan hari ini yaitu memahami pentingnya pembangunan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini ya luar biasa sekali ketika saya mengikuti CGP ini, ternyata padahal beberapa puluh tahun yang lalu idenya itu ketika diterapkan sekarang ternyata masih relevan. Salah satunya kodrat alam, kodrat zaman. Ternyata ketika kita mendidik anak kita
itu harus sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zamannya. Zamannya sekarang banyak HP ataupun gadget yang kita sesuaikan dengan gadget ataupun dengan hal yang sekarang sedang dilakukan. Boleh bertanya? Boleh. Mohon izin untuk bertanya. Saya tidak mungkin menjadi guru penggerak, karena usia saya sudah di atas 17 tahun plus. Subhanallah. Saya penasaran dengan kalimat yang tadi nomor berapa, pembelajaran yang berpihak pada murid, karena saya kayaknya juga memang tidak mungkin menjadi guru penggerak dan saya belum baca literatur tentang itu. Mohon penjelasannya pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya murid semanda itu yang seperti apa? Siap, ini sudah ditembak dengan materi yang ke 10 ya. Iya, ini ada ya. Kita bertahap gitu ya. Kalau naik tangga itu satu tangga, jangan loncat gitu ya. Tapi nanti kita save atau kita save itu terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke. Kemudian pembelajaran bagaimana memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Ini luar biasa sekali. Nah, topik yang dibahas ini terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Koko. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru itu ternyata ada posisi-posisinya. Ketika saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata itu banyak hal yang sudah kita laksanakan, tetapi ternyata ada namanya, ada posisi kontrol, manajer dan seterusnya. Nanti akan dipandu oleh Pak Novik. Kemudian perumusan keyakinan kelas yang terakhir yang dinamakan segitiga restitusi. Ini jadi lumayan panjang, mudah-mudahan 40 menit bisa selesai dan nanti bisa kita aplikasikan bersama-sama. Nah, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, pembelajaran lebih utama berpusat pada murid. Harapannya kita mengetahui potensi, mengetahui karakter anak, termasuk terima kasih tim BK ada yang namanya analisis gaya belajar. Salah satu muara dari analisis gaya belajar, kita terfokus pada siswa itu tipe belajar itu seperti apa. Ada motorik, ada audio, ada visual. Jadi ketika kita melakukan yang namanya proses pembelajaran di dalam kelas, menyesuaikan dengan gaya belajar siswanya, bukan menyesuaikan gaya belajar gurunya. Ini yang harapannya kita berubah bersama, bahwa siswa itu ternyata sukanya itu motorik kita fisika dibawa ke sungai. Luar biasa sekali Pak Haji Yunus ternyata sudah melaksanakan yang namanya proses pembelajaran berpihak kepada siswa di lapangan dan seterusnya. Kemudian mendidik merupakan kegiatan menuntun. Namanya menuntun itu kan pelan-pelan, penuh kasih sayang. Ya, berbeda ketika kita memaksa, akan berbeda hasilnya. Ini harapannya pelan-pelan menuntun, penuh kasih, penuh sayang. Gimana kamu sudah makan belum? Bagaimana belajarnya? Kok kemarin biasanya aktif, sekarang diam saja? Menuntun di sana. Kemudian melihat murid sebagai individu yang mempunyai beragam karakter, bakat dan minat masing-masing, sehingga tidak boleh menyamaratakan kemampuan murid. Istilah kerennya ada pembelajaran diferensiasi, perbedaan. Makanya bermuara dari kurikulum juga ada himbauan dilarang yang namanya proses pemeringkatan. Mungkin sudah lama ya Bapak Ibu yang dilarang melakukan pemeringkatan. Ya, salah satunya apa? Karena setiap siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan yang ini pinternya non akademik, nilainya otomatis berbeda dengan siswa yang suka dengan yang akademik. Ini. Kemudian pembelajaran memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kodrat alam adalah kondisi murid yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kondisi fisik, kondisi orang tua, keluarga, dan kondisi lingkungan. Siswa yang posturnya tinggi, ketika dimasukkan ke bola voli, walaupun perlu ekstra pendidikan, akan lebih mudah. Mungkin ekstranya lebih paham terkait dengan kodrat alamnya.
Jadi anak-anak sudah memiliki IQ, sudah memiliki kecerdasan, ketakasan, bagaimana kita mengetahui dan menggalinya. Salah satunya ada yang namanya assessment, ada yang namanya analisis bakat minat, ada yang namanya karakter pembelajaran ataupun metode yang disukai oleh peserta didik. Kodrat zaman adalah kondisi murid yang berkaitan dengan keterampilan dan kebutuhan yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sepakat bahwa terkadang anak-anak lebih cepat dan lebih cerdas dari kita. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Kita kasih soal matematika, dipoto cepret, di share di AI, sudah keluar jawabannya. Itu, iya luar biasa sekali itu. Kemudian anak-anak mengedit foto, kemudian dengan suara yang berbeda di dubbing, mereka sudah lebih lincah daripada kita ternyata. Kemudian ketika ada penugasan silakan membuat Canva, ternyata anak-anak lebih kreatif dan lebih bagus-bagus hasilnya. Berbeda dengan kita yang fokusnya apa? Microsoft PowerPoint gitu ya. Canva apa gitu ya. Menandakan apa? Kodrat zaman sekarang sudah bergeser, anak-anak lebih cepat. Bagaimana kita tetap mengikat mereka, tidak kebablasan, tetapi dengan akhlakul karimahnya. Makanya ada yang namanya pendidikan karakter. Tidak jadi masalah mereka cepat sekali pembelajarannya, tidak jadi masalah mereka cerdas sekali, tetapi kita sebagai seorang guru yang tidak bisa dan tidak mungkin bisa digantikan, yaitu pembelajaran karakter dan akhlakul karimah. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Nah, menurut William Bessel, kontrol teori kemudian yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrolnya, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak mungkin bisa mengontrol murid 100%. Hanya saja siswa membiarkan dirinya dikontrol. Ketika siswa tidak membiarkan dirinya terkontrol ataupun dikontrol, yang mungkin dulu pada saat angkatannya Bu Haja Tasirah dan Pak Koko, contoh sederhananya, ketika kita ingin membuka kepala tangan, siswa kita minta buka kepala tanganmu, buka kepala tangannya. Ketika siswa tidak membuka sendiri akan susah. Tetapi ketika anak ingin buka sendiri kepala tangannya dan dari hati ini merupakan makna bahwa siswa membiarkan tangannya dibuka. Kita tidak bisa mengontrol harus buka, tetapi siswa membiarkan dikontrol oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hadiah gitu ya. Mungkin kita sepakat ataupun biasanya hadiah ini peringkat ini sekian, peringkat ini sekian. Itu salah satu hal yang pada saat waktu-waktu yang akan datang ada yang namanya kejenuhan. Berbeda kalau atas dirinya sendiri. Yang peringkat 1 terus dari kelas 10-nya 11, 12 ya dikasih buku yang udah biasa. Menandakan hadiah tersebut bukan semata-mata untuk melakukan perbaikan, tetapi atas dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin yang terkadang kita terlepas Bapak Ibu. Jadi ketika menjatuhkan anak, meledek anak, ataupun membuli anak, itu bukan untuk menguatkan, tetapi hanya menyebabkan melemahkan karakter siswa. Pendek sekali gitu ya, hidup sekali, anaknya siapa sih, ataupun gitu ya, odok-odok tering gitu ya, odok tering ya, anak sekali gitu ya. Itu salah satu hal yang kita berpikirnya ledekan tersebut itu akan menambah motivasi, ternyata itu salah. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa siswa untuk melakukan sesuatu hal yang tidak relevan dan tidak ada kesesuaian dengan pembelajaran. Ini yang menjadi PR kita dengan karakter 800-an siswa kita, bagaimana membuat ataupun
menciptakan suasana dari dalam siswa itu sendiri, kemauan, motivasi, dan seterusnya. Disiplin. Oke. Kemudian untuk disiplin positif merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan kesadaran diri, terbangun berdasarkan motivasi intrinsik ataupun dari dalam. Kemudian disiplin positif akan mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan mampu mengontrol, menguasai dirinya sendiri. Kayak ini nilai kebajikan cukup panjang yang sekarang kita akui dan selalu kita laksanakan setiap semesternya, setiap pertengahan semesternya ada yang namanya profil belajar Pancasila. Jadi ketika kita mengajar, harapannya profil belajar Pancasila ataupun nilai kebajikan intrinsik yang harus mereka kuasai ada, dan dalam proses pembelajaran selalu disinggung dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, beranarkistis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ini terkait dengan rasa toleransi, rasa hormat. Salah satunya rasa sopan santun ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kita mengalami yang namanya degradasi sopan santun. Anak-anak itu kadang-kadang depan berjalan di depan Bapak Ibu gurunya, kalau dulu mungkin gini ya, puter gitu ya, sekarang leda-lede tampil tentang. Ini yang PR kita bersama-sama. Bagaimana nilai-nilai kebajikan universal, dari mulai akhlakul karimahnya, dari mulai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan 9 pilar karakter, dari mulai kemandirian, tanggung jawab sampai dengan kepemimpinan dan keadilan, sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Ini Bapak Ibu. Nah ini terakhir dari saya, nanti dilanjutkan oleh Pak Novik, bahwa Dan Guzman dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dari siswa ternyata ada 3 nih. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau berangkat ke sini, nanti kalau saya terlambat dihukum sama Pak Koko gitu ya. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, hukuman ataupun punishment-nya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, dari bapak ibunya. Nanti kalau peringkat 1 ataupun juara bola voli, juara taekwondo, nanti ada hadiahnya. Ini. Dan poin yang ketiga, yang tertingginya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka. Tertingginya itu berarti dari intrinsik ataupun dari jiwa dan raganya. Mau dikasih hadiah, mau dikasih hukuman, dia tetap berangkat ke sekolah karena memang saya ingin belajar dan ingin sukses. PR-nya apa? Ketika kita ingin mewujudkan yang ketiga ini, maka harus kerja-kerja luar biasa sekali supaya memotivasi anak memang betul-betul kebutuhan dari dalam dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan 3 motivasi perilaku siswa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini gambaran singkatnya terkait dengan imbalan, penghargaan, ketidaknyamanan, dan ketika terfokus pada eksternal itu tidak akan bertahan lama. Itu ketika hanya mendapatkan hadiah, hadiahnya sudah punya, ya ngapain? Iya, ngapain dapat saya belajar gitu, saya hadiahnya HP, saya sudah punya HP gitu ya. Ketika motivasinya dari eksternal itu hanya bertahan beberapa waktu saja. Berbeda kalau motivasinya itu berasal dari dalam. Nah, mudah-mudahan kita bisa memotivasi anak dari dalamnya, pendekatan dari dalamnya, walaupun hukuman ataupun penghargaan bolehlah. Jadi ketika terutama yang memang dari 800 siswa itu kan punya karakter yang masing-masing nih. Oh, ini tipikalnya ini motivasi, ini tipikalnya hukuman, ini tipikalnya itu penghargaan karena dia suka diberikan penghargaan, tepuk tangan di kelas. Jadi kita lakukan dulu pelan-pelan dan seterusnya. Mungkin itu dari saya. Untuk poin berikutnya, waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak Siddiq Hasan Nobri.
Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon. Matur nuwun izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ceritanya itu berkolaborasi karena memang tugasnya sama, tetapi yang disampaikan juga sama. Maka kami sepakat untuk menyampaikan mengenai budaya positif ini secara kolaborasi. Nah, untuk materi adalah kebutuhan dasar manusia. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Pak Koko, bahwa ternyata saya juga baru tahu Pak Ibu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini buat apa? Karena menurut Dr. William Glasser dari yang menulis buku Choice Theory menyatakan bahwa semua tindakan manusia itu ternyata bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Main bola kebutuhan untuk apa kira-kira main bola? Kesenangan. Kita makan untuk bertahan hidup. Kemudian kita misalkan pengen disapa, halo dek, atau halo anak-anak sudah makan belum? Berarti kebutuhan apa? Kebutuhan rasa kasih sayang. Maka betul apa yang saya tahu bahwa kalau 5 kebutuhan ini belum tercapai, pasti secara alamiah kita akan berusaha mencari atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kelima kebutuhan ini. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup ya jelas untuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti rumah, makan, dan lain-lain. Kalau kebutuhan kasih sayang adalah lebih dekat dengan kebutuhan psikologis. Kita pengen dianggap, didengarkan, ya kan? Kemudian nyaman, itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Kadang ada anak yang bandel, terus kemudian seolah kita tidak terima di kelas. Ya dia kan seterusnya menjadi pembandel karena buat apa saya juga tidak dianggap begitu. Maka dia mencari lingkungan baru yang bisa menerima dia padanya. Nah, ini mungkin PR karena banyak anak-anak kita yang bergabung dengan kelompok-kelompok yang sebenarnya itu kurang baik, tetapi mereka merasa teman-temannya menerima dengan apa adanya. Nah, maka kita harus ciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang bisa menerima apapun background anak-anak kita. Kemudian kebutuhan akuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten. Contoh misalkan anak yang suka voli pasti pengen ikut tes voli karena dia pengen dilihat bahwa saya tuh mampu voli. Anak yang pintar akademik pasti pengen ikut olimpiade misalkan. Anak yang aktif organisasi ya pasti ingin ikut OSIS atau DA atau yang lain. Itu bukti bahwa mereka ingin diakui bahwa mereka itu mampu. Maka mari sama-sama mengkoreksi diri bahwa kita tidak boleh suudon kepada anak-anak yang menyukai bidangnya dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu mampu. Kadang-kadang saya ajak kadang set-top ya, ngapain ikut ini itu, pembelajarannya menjadi tertinggal. Padahal mereka menunjukkan bahwa saya bertanya di sini, lah kok tidak diterima. Akhirnya muncul rasa suudon sama bapak ibu gurunya, maka itu tidak baik. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, ini yang biasanya bebas. Kalau anak-anak kelas 10 ya, saya pernah Bapak Ibu, ada saya di kelas, anak kalian berdua kayak anak TK. Saya sampaikan itu, bahkan itu di pos saya mau presentasi, saya menyiapkan proyektor gitu. Tapi ada saya gitu, anak berdua lari keliling kelas begitu, laki-laki saya, ya Allah mas, kamu kayak anak TK begitu, seru sekali sampai cubit-cubitan begitu. Ternyata dia butuh rasa kebebasan ternyata. Nah, maka nanti tetap kalau kamu maju bebas, silakan orang pun yang penting baik, saya begitu. Nah, itu ternyata ada rasa kebutuhan kebebasan. Sama kayak kita juga butuh rasa bebas gitu. Maka kadang kita nggak nyaman kalau kita diingatkan. Kadang karena sebenarnya kita menyadari apa perbuatan kita, tapi iya, kok diingatkan kayak nggak bebas. Nah, maka mari sama-sama mengetahui 5 kebutuhan dasar. Yang adalah kesenangan tadi. Ini umum lah, anak main bola, dan itu adalah kadang main bola di kelas pecah kacanya. Itu kan sebenarnya mereka senang main bola, tapi nggak sengaja memecahkan kaca misalkan. Nah, itu kita harus tahu motivasinya. Nah, buat ini yang penting. Ternyata kita itu dalam mendidik ada 5 posisi kontrol. Disclaimer Bapak Ibu, ini adalah teori. Saya pun sebenarnya ya sepakat tidak sepakat begitu. Artinya dari teori ini nanti kita tahu berdasarkan teori mana posisi yang paling ideal berdasarkan teori ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami bahwa mana yang ideal itu Bapak Ibu tahu. Supaya lebih jelas perbedaan dari posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau, mari sama-sama kita simak video ini Bapak Ibu.
Ini ada video tentang posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira Ibu, posisi kontrol yang paling ideal yang mana, Ibu? Ini yang ideal dulu ya. Yang ideal itu yang mana? Yang ideal itu yang manajer. Tapi ini ideal menurut teori. Iya. Kita semua sepakat bahwa sebenarnya kita sudah bisa melakukan 5 posisi kontrol tersebut bergantung dengan kondisi dan situasi yang ada. Cuma harapannya karena kita memang diminta merubah kondisi sekolah menjadi budaya positif, maka sebaiknya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak dilakukan sebaiknya. Ya, kami berdiri dan teman-teman juga sama. Ya idealnya manajer, tetapi terkadang kita butuh yang namanya pemantau. Seperti kemarin contoh ketika mujahadah, saya buat kesepakatan anak jam 07 kita di sini ya. Iya Pak, konsekuensinya apa? Mereka hukuman push up 10 kali loh. Menurut mereka yang setelah ada konsekuensi yang disepakati, maka ya mau nggak mau saya sebagai pemantau gitu supaya anak-anak tidak lupa dengan konsekuensi yang yang disepakati gitu. Jadi idealnya memang harus posisi manajer. Nah ini memang sulit Bapak Ibu, apalagi dengan anak-anak kita. Kan kalau di sini kan anaknya sudah tanggap ya, kenapa gitu dan sebagainya. Tapi di kita latar belakangnya beda-beda, maka ya saya menyampaikan mari sama-sama berlatih untuk bijak kepada anak-anak yang melakukan kesalahan begitu. Terutama bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Seperti yang disampaikan Bapak Haji tadi, mari sama-sama mencari akar masalahnya, bukan hanya sekedar bagaimana memperbaikinya begitu. Itulah 5 posisi kontrol, idealnya manajer. Kemudian ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tadi kan di meja ada pertanyaan, keyakinan apa yang belum kamu laksanakan gitu. Jadi dari program guru program itu harapannya merubah peraturan-peraturan yang ada menjadi sebuah keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena kalau peraturan identik dengan kita mengatur. Kalau keyakinan identik dengan kita semua meyakini, sehingga motivasi yang muncullah motivasi intrinsik. Itu yang dilakukan. Sehingga anak-anak itu kalau misalnya mau kesalahan ya kamu sadar bahwa oh konsekuensinya saya seperti ini gitu. Kesan saya di sini. Jadi keyakinan sekolah itu sudah pernah saya terangkan kemarin kelas 11-8. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya pengen ada Bapak Ibu yang membantu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira kenapa alasannya? Keselamatan. Yang lain? Keamanan. Yang lain? Peraturan. Menjalankan tata tertib. Kebanyakan dari kita adalah menjalankan tata tertib, teratur, atau minta ke polisi begitu. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah jawaban dari Pak Soe dan Bu Jamur, yaitu menjaga keselamatan. Ini mengubah paradigma bahwa menggunakan helm berdasarkan keyakinan supaya saya selamat, bukan karena takut polisi atau aturan. Itu yang ingin diubah dari program ini tuh mendesimasikan mengenai budaya positif. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kemarin COVID? Ya, untuk menjaga kesehatan. Bukan karena disuruh gurunya cuci tangan, kemudian cuci tangan ya, tapi kita sama-sama itu kalau cuci tangan itu akan menjaga kesehatan. Itu yang harapannya muncul di sekolah ke depan dan di kelas.
Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi ataupun kelas. Nah, ini perbedaan secara garis besar mengenai peraturan, keyakinan, dan kesepakatan. Untuk peraturan, itu kan petunjuk, kaidah, atau yang dibuat untuk mengatur. Jadi yang buat adalah satu pihak. Seperti di kita, ya ini kan ada peraturan itu yang buat sekolah. Anak-anak tidak terlibat, orang tua juga tidak terlibat. Maka disebut sebagai peraturan. Nah, maka ini efeknya adalah anak-anak menjadi bertindak dari faktor eksternal. Maka tadi dalam waktu tertentu mereka akan kembali mengulangi kesalahannya atau tidak sesuai dengan aturannya. Kalau kesepakatan lebih adalah suatu kata sepakat jadi setuju, artinya ada sebuah aturan yang sudah disepakati, dimusyawarahkan ya kedua belah pihak. Kalau di OSIS biasanya namanya kontrak telur, misalkan ketika kalau terlambat hukumannya apa begitu. Cuma bedanya ini masih kata-kata hukuman biasanya, itu yang kesepakatan. Kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati sampai atau tersurat lepas dari latar belakang apapun dan menekankan pada keyakinan seorang sehingga muncul motivasi intrinsik seperti saya sudah bahas di kelas 11.8 kemarin saya kuliner. Contoh satu peraturannya misalkan di sini misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan kalimatnya negatif. Maka kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu misalkan dengan kata-kata menjaga kebersihan. Nah, atau membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya hakikatnya untuk menjaga kebersihan. Maka dari peraturan kemudian diubah menjadi kalimat positif, kemudian diubah menjadi sebuah nilai kebajikan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Contoh lagi misalkan dilarang terlambat. Sebenarnya tujuannya adalah supaya datang tepat waktu. Itu nilai itu kalimat positifnya. Tetapi nilai kebajikannya adalah disiplin. Maka kita harus tanamkan anak bahwa kita semua harus disiplin, bukan datang tepat waktu tidak. Karena kalau disiplin itu universal. Ya tepat waktu ke sekolah, tepat waktu pembelajaran, tepat waktu melakukan tugas, tepat waktu pulang, tepat waktu sholat dan sebagainya. Maka lebih universal. Itu harapannya seperti itu Pak Ibu. Maka setelah ini disusun menjadi sebuah keyakinan, maka kita baru sepakati. Jadi kesepakatannya berupa keyakinan kelas, bukan kesepakatan berupa hukuman. Saya pun masih berlatih, karena kemarin masih berupa hukuman. Itu pun sebenarnya yang minta anak ya, bukan saya, mengenai contoh mengenai terlambat mujahadah gitu. Tapi alhamdulillah berefek positif, karena jam 7 sudah siap gitu, langsung pada langsung mulai. Itu alhamdulillah bukti bahwa anak-anak bisa berubah atau berkembang menjadi pribadi yang lebih positif, tergantung bagaimana kita menuntun mereka gitu Pak Ibu. Dan yang terakhir ini adalah segitiga institusi, dan untuk lebih jelasnya juga ini mungkin ilmu buat semuanya, tapi terutama banget wali kelas dan guru BK sebenarnya. Tapi harapannya semoga Bapak Ibu menguasai, karena kita mengajarnya di berbagai kelas dan di setiap jam itu terkadang ada masalah yang munculnya ya berbeda-beda. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tapi baru ini materi terakhir soalnya. Jadi ternyata ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, harapannya anak-anak menemukan sendiri solusinya melalui langkah yang disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi kita harus menstabilkan integritas tadi di awal, bahwa semua orang melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena si siapa namanya tadi yang di video, dia marah ke temannya karena temannya mau sesuatu, maka dia marahnya ada dasarnya. Nah, kemudian gurunya berusaha memvalidasi kesalahannya. Oh iya, itu wajar, itu nggak apa-apa karena kamu diberikan sesuatu terlebih dahulu. Atau misalkan kemarin saya ada terlambat gitu, kamu kenapa terlambat? Begini Pak, ya saya menyampaikan ya nggak apa-apa sebetulnya, karena saya pun waktu SMA pernah terlambat. Itu kata-kata yang menunjukkan menstabilkan identitas. Ya anak tidak semakin merasa bersalah. Artinya bahwa oh saya diterima gitu. Setelah itu baru tanya, tapi sadar nggak terlambat itu tindakannya? Kalau tidak, pasti anak menjawab dengan tidak baik.
tadi amalan baik apa tidak? Ya enggak, karena tidak menghargai orang lain. Maka baru tanyakan, nah, berarti setelah ini kamu harus bagaimana? Gitu. Kalau marah berarti mungkin minta maaf, lebih menghargai temannya. Gitu. Kalau terlambat mungkin tadi nyetel alarm, kemudian bangun lebih pagi, atau mungkin main HP-nya dikurangi, kan begitu. Setidaknya jawabannya itu dari anak sendiri. Lah Pak, kalau misalnya anaknya berbohong, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah makan bahwa memperbaiki adalah keinginan diri sendiri. Itu adalah langkah-langkah dari segitiga instruksi yang harapannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika mereka salah, mereka bersedia memperbaiki kesalahannya dengan melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau ada yang menyampaikan. Ini yang penting. Kalau bisa ada yang membantu saya, kira-kira siapa Bapak Ibu terserah satu aja yang bisa menyampaikan tanda tertib di sekolah atau di kelas kita yang masih tertulis dalam wujud peraturan, artinya menggunakan kalimat-kalimat negatif. Dan sebenarnya peraturan itu bertujuannya buat apa? Ada yang mau menyampaikan? Ada. Kalau tadi dia membuang sampah, kita ada lihat di sekolah. Aturan lain yang kira-kira itu masih tertulis sebagai kalimat-kalimat negatif. Dilarang ini, dilarang itu. Tapi sebenarnya munculnya apa? Dilarang menggunakan make up. Nah itu. Di sekolah kita dilarang menggunakan make up. Sebetulnya menggunakan make up itu tujuannya buat apa Bapak Ibu? Ayo. Tujuan aturan itu dilarang menggunakan. Sebenarnya kita pengen apa? Supaya anaknya berpenampilan sesuai dengan karakter sebagai siswa. Maka sebenarnya nilai keyakinan yang harus kita sampaikan adalah satu, mungkin percaya diri bahwa mereka tanpa makeup sudah cantik, dan kedua mungkinlah menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai makeupnya nggak pintar, yang jelek, anaknya iya tambah jelek. Kita yang melihatnya, loh kok tambah jelek ya gitu, karena makeupnya tidak sesuai dengan usianya. Nah kayak tanda-tanda itu kan yang mungkin anaknya sendiri. Maka sebaiknya ketika kita menyampaikan ke anak, jangan guna makeup, kita sampaikan bahwa kamu sudah cantik begitu, tidak perlu berlebihan. Kamu sebagai siswa cukup seperti ini saja. Kami tidak melihat yang lain-lainnya, sudah bagus. Itu kan kalimat positif, menjadi sebuah keyakinan, percaya diri atau menghargai diri sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibu. Yang kedua, kira-kira ada nggak yang sudah pernah menerapkan segitiga instruksi? Ada nggak di sini ya sudah? Guru BK? Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya sebelum ikut CGP hanya dua hal, yaitu memvalidasi tindakan yang salah sama menstabilkan identitas sama validasi tindakan yang salah, tapi belum sampai ke menanyakan keyakinan. Artinya ya nggak apa-apa, kamu kan seperti itu ya nggak apa-apa sebenarnya begitu. Itu hal yang wajar, gitu. Tapi ada kata. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lakukan, tapi baru mungkin dua hal ya. Dan baru dari itu namanya segitiga restitusi. Kita dulu nggak tahu namanya apa. Taunya ya Pak. Bapak kita bercanda ya, lagi ya, iya. Itu namanya segitiga restitusi. Iya, jadi itu aja Bapak Ibu untuk kali ini. Semoga setelah ini kita sama-sama belajar menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terima kasih sekali, semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Mari sama-sama diskusi, berkolaborasi, membuat sekolah kita semakin positif, semakin nyaman untuk pembelajaran. Kami akhiri dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah di pagi ini agenda kita adalah membuat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin istilah ini agak asing di ketika kalian, karena memang belum semua guru menerapkan apa itu keyakinan kelas. Tapi ini saya dapat dari kegiatan saya mempelajari dan mengikuti yang namanya program guru
bergerak. Nah, apa itu nilai kelas? Bagaimana perbedaannya? Nanti kita akan simak sama-sama. Harapannya, keyakinan kelas ini kemudian bisa diluluskan, kemudian bisa disepakati, yang selanjutnya sama-sama kemudian diimplementasikan atau diterapkan di kelas kita. Begitu ya? Nah, kita pahami dulu apa itu kegiatan kelas. Nah, jangan perhatikan saja pada di depan kalian. Sebelumnya pasti kalian lebih sering dengan istilah peraturan, betul ya? Ya. Kalau peraturan atau regulation adalah petunjuk kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Kata-kata mengatur ini berarti peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja, namanya peraturan. Misalkan kalian bertamu ke tempat saudara di daerah lain, jadi ada peraturannya, tidak boleh bertamu lebih dari 1 kali 24 jam misalnya. Itu kan peraturan yang buat pemerintah daerah tersebut. Kalian juga mengikut saja. Oke, itu peraturan. Kalau kesepakatan atau jadi adalah berasal dari kesepakatan yang ada setuju, mufakat atau sependapat, sehingga di situ jadi yang namanya sama-sama menyetujui. Kalau kita kait dari sebelumnya berarti kalau ada kata sepakat, maka perumusannya dibuat oleh dua pihak. Ya, kalau sekolah berarti misalkan sekolah dan juga siswa, namanya kesepakatan. Nah, ini biasanya diterapkan di keluarga gitu ya. Ibu kalian atau bapak ya. Nah, kalau kamu seperti ini nanti juga seperti ini gitu. Kalau kamu gini, konsekuensinya begini gitu ya. Itu di beberapa keluarga seperti itu. Jadi kalau di peraturan adanya hukuman, kalau ada kesepakatan ada konsekuensi namanya. Artinya harapannya itu kalau misalkan ada yang tidak dilakukan, ya dengan sadar kalian melakukan konsekuensi tersebut. Nah, kemudian yang lain ini yang kita merumuskan. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, artinya tertulis ataupun tidak. Ya. Cuma nanti untuk lebih enaknya di kelas kita, nanti kita tulis sama-sama dan kita tempel di dinding kelas kita supaya semuanya paham. Lepas dari tataran suku, negara, bahasa maupun agama, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan sekolah akan lebih memotivasi sekali dari dalam. Atau gini intinya, kalau misalkan nih, misalnya kita, Pak, besok potong rambut. Nah, dia potong rambut jadi rapi. Tapi rapinya karena motivasi dari eksternal atau dari saya. Sedangkan keyakinan harapannya adalah dia sadar untuk potong rambut karena saya sudah nggak rapi nih rambutnya, sudah nggak keriting, saya potong rambut lah supaya lebih rapi. Itu namanya motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Jadi harapannya ke depan kalian atau kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, tetapi semuanya berasal dari motivasi intrinsik. Gak peduli tempatnya di mana, kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun ya, nilai itu ada di dalam hati kita masing-masing. Maka disebut sebagai keyakinan. Begitu. Nah, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah, bagaimana apanya? Tapi nanti. Di sini mungkin kalian belum dengar istilah nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan apa? Belum tahu? Ini bahas yang kita bahas ya, atau kita ucapkan. Nah ini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Secara teoritis ada beberapa sumber mengenai nilai-nilai kebajikan. Contoh yang paling sering kalian temui, yang pertama adalah berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya apa? Beriman, bertakwa, berpunya desa, itu namanya nilai kebajikan. Mandiri, kreatif, kemudian gotong royong, dan juga berkebinekaan global serta bernama kritis. Itu yang namanya nilai kebajikan. Kalau kita sebut sebagai karakter, begitu. Kalau berdasarkan IBO, Generation Program, itu ada banyak lagi nilai kebajikannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, mandiri, sukses, empati. Nah ini yang
sudah mulai agak berkurang dari orang-orang desa kita itu empati, rasa pengetahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen itu namanya penilaian kebajikan berdasarkan PDWS program atau PDW. Dan yang ketiga saya ambil dari 9 pilar karakter. Ini dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Beberapa nilai kebajikannya ada cinta Tuhan, kemudian cinta-cintaannya juga, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan satu dermawan, semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin kan baru dengar kelompok sudah menerapkan gitu loh. Nah maka dikasih nanti tidak ada di dalam buang sampah, itu nggak ada. Karena kalau di dalam buang sampah namanya adalah peraturan. Kira-kira kalau di dalam buang sampah nilai kebajikannya apa? Di dalam buang sampah atau di dalam buang sampah sembarangan gitu. Apa saja? Nilai kebajikannya bisa menjaga kebersihan, itu. Supaya itu bisa tanggung jawab. Kalau sama yang kita buat ke tempatnya, itu namanya nilai kebajikan atau sebuah keyakinan. Kita akan merumuskan keyakinan kelas. Nah, bagaimana alasannya? Nah ini. Jadi nanti masing-masing anak saya minta menuliskan satu peraturan yang sudah dibuat di sini atau di sekolah. Ya, terserah bebas. Ini saya sudah siapkan sticky note. Nanti kalian tulis di sini. Tulis satu peraturan yang kalian tahu sudah ada di dasar di sekolah. Oke? Nanti satu anak satu, kemudian kalau sudah nanti ditempel di sini ya, di bagian yang kosong. Nanti kita lihat sama-sama. Kan pastinya ada peraturan yang sama nih. Yeah. Nah, setelah peraturan ditulis, kita ubah dari peraturan menjadi kalimat positif. Setelah itu diubah menjadi kalimat positif, kita ubah menjadi yang namanya keyakinan. Nanti baru kita sepakati. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nah, minta tolong Mbak Zara nih, bantu saya balikin gambar ini ke teman-teman. Ini Mbak, ini nanti begitu aja ya. Jangan lupa ditulis di bagian atas ya biar nggak ketutup nempel. Nanti bakal salah. Ini Din, tolong nih bagi Din. Bebas yang mana aja. Nih dibagi. Silakan. Ditulis satu peraturan saja sudah ada di kelas ini atau di sekolah. Oke? Dikasih nama ya di pojokan bawah sini. Misalkan Tasya. Peraturannya tadi misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, boleh. Atau yang lain, termasuk kas. Gimana istilahnya? Tulis. Ya. Misalkan tulis satu peraturan saja. Sudah dapat semua deh. Belum? Kalau misalkan ada yang salah tulis bisa pakai ini. Lebihnya, misalkan ya tulis satu peraturan saja. Yang penting di area sekolah bukan di rumah ya, di kelas atau di sekolah. Dilarang apa? Dilarang apa? Langsung dilarang apa? Dilarang apa? Ya boleh, itu peraturan boleh. Nanti setelah jadi kita buat jadi kalimat yang lebih positif. Nah, kalau dia sudah silakan maju ditambahkan di sini. Harus ada pun mana? Silakan ditambahkan di sini. Bisa baca cucu. Nah, biar kami tambahkan. Ya. Ini beberapa yang silakan.
lalu saya melihat bagian yang sama. Ya, saya tinggi. Saya bantu saya untuk ngecek barangkali ada tulisan yang sama. Kalau sama nanti kita ya kita aja. Ini ada banyak ya. Ya, sambil saya baca kamu itu aja cek bagian yang sama. Ini ada berangkat ke sekolah 7. Dilarang datang ke sekolah terlambat. Sama apa dengan yang berangkat sekolah terlambat? Oke, ini saya ambil ya. Ini ada nih. Ada tidak boleh masuk kelas terlambat. Intinya sama. Oke, bisa tahu aja. Ini yang apa ya? Lagi mana? Oh ya, ini bilang bang sampah yang 2, 3. Oh ya, lama juga. Kawan, kalimatnya masih beda apa? Dilarang pakai makeup boleh, pakai sedang boleh, teman-teman. Nih ada kata-kata ini. Siswa dilarang bully dengan dilarang beda-bedakan teman masih masuk ke beda tuh sama? Beda lagi ya? Beda. Nah ini dilarang tidak kaki sama menggunakan sepatu selain warna hitam. Tidak tuh sama? Sama ya, pakaian ya. Nah, nanti tanya sepatu apa? Jawab mana? Oh ya, ini sama. Ini ada tidak pakai sepatu putih. Sama dengan menggunakan sepatu selain warna hitam. Nah, terus yang nomor 1 jangan ngantuk. Ayo. Makanya saya udah lengkap. Oke, ini jangan bully teman, sama ya. Oke. Kayaknya sudah. Nah, makasih saya ya. Ini saya ambil berapa? Saya bacakan di sini ya. Wajib membayar kas setiap hari hanya 1.000 sehari. Wajib gunakan. Ini benar kasih 1.000. Wajib mengerjakan atau melaksanakan tiket di kelas sesuai dengan jadwal. Oke, bagus. Harus pakai ciput. Ini ya maksudnya. Tidak membawa sampah di laci, artinya membayar. Oke. Tidak menggunakan sepatu warna hitam. Dilarang tidak berangkat aktif, dilarang bolos. Dilarang mengaca berdasarkan jam pelajaran. Dilarang menggunakan kerudung masukkan kerudung yang kaos itu yang langsung ya. Sport. Tidak apa beda-beda aturan. Dan kalau yang beda lagi, siswa tidak bully. Harusnya nggak cuma siswa ya. Siswa yang terlambat masuk kelas harus melakukan di atas izin dari guru. Ini boleh. Tidak memakai sendal saat jam pelajaran. Memakai seragam lengkap. Tidak ngobrol. Tidak mengantuk. Tidak memakai makeup. Disiplin waktu berpakaian. Ini ada beberapa aturan yang sudah ada di sini dan kalian tulis. Terima kasih. Sekarang kita ubah kalimat aturan ini menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan begini tadi, kalau dilarang membuang sampah gaji, jadi kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Membuang sampah pada tempatnya. Saya tolong Mbak, saya sekali. Enggak. Kita tolong di sini ya, diubah di presiden. Ya, supaya kita ubah kata-kata isi dengan lebih positif. Tadi ya, dilarang membuang sampah di laci, dari tulisannya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita mulai ubah pola pikir dari hal yang negatif ke kalimat yang lebih positif supaya apa? Supaya kita tuh sadar bahwa tujuan aturan itu untuk kesini loh gitu. Itu nilai-nilai kebajikan apa? Itu nilai kebajikan. Buat sama tempatnya. Kemudian tadi yang dilarang terlambat, berarti kalau positifnya apa? Datang tepat waktu. Ya.
dilarang tidak berpakaian rapi. Berarti ya berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Kemudian dilarang memakai make up. Kira kata-kata positifnya apa yang positifnya? Tidak menggunakan tidak dong, karena kan kita menggunakan yang positifnya. Tujuannya tidak memakai make up apa berarti? Jadi berpenampilan sesuai aja ya. Kalau seandainya kayak belum mandi sesuai. Ya, berpenampilan yang sesuai. Berarti kalau siswa ya berarti tambah S, oke? Siswa. Seadanya berarti ada semua dicatat seadanya. Kemudian ada lagi nih. Dilarang membeda-bedakan teman atau dari teman. Kalimat positifnya berarti apa? Dokun boleh. Apa? Yang lebih enak. Berteman dengan siapa saja. Iya, berteman dengan siapa aja boleh. Yang lain, yang mungkin lebih umum gitu. Berteman atau bersahabat dengan siapa saja. Lebih umum. Ya, berteman atau bersahabat dengan siapa saja. Kalau ada siswa dilarang membuli. Kalian maksudnya apa nih? Siswa dilarang membuli. Berarti kalau diubah kalimat positif menjadi pada sesama. Saling berbuat baik pada sesama. Yang lain? Nah, saling menghargai. Boleh berbuat baik pada sesama juga di universitas kan saling menghargai. Saling menghargai. Kayak gini. Nih, dilarang mengancam pada saat pembelajaran, kemudian dilarang mengobrol pada saat pembelajaran. Kita ubah di satu kalimat positif. Itu udah ya. Ini ya, ada dua nih, ada dilarang mengobrol saat guru menerangkan, sama dilarang mengancam atau berkaca pada saat itu kan intinya sama. Berarti kalau kita ubah ke kalimat yang positif apa? Memperhatikan guru pada saat pembelajaran. Memperhatikan guru mau makan yang nggak boleh, ngajar yang nggak boleh, ngobrol nggak boleh. Memperhatikan guru pada saat pembelajaran. Terus orang ini kalau dilarang menggunakan sepatu celana hitam, sama dilarang telah mengikuti kebiasaan pagi. Sepatu hitam dan kebiasaan pagi itu aturan sekolah, ya kan? Dibuat kalimat positif ya. Ini lebih umum, kan dilarang menggunakan sepatu celana hitam kan peraturan, harus ikut kebiasaan juga peraturan. Dengan kalimat ini positif. Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan. 2, 3, 4, 5, dan 8. Oke. Oke, Jaya, terima kasih buat belajar. Saya ulangi, dari peraturan yang sudah kalian tulis, kita mulai ubah pola pikirnya menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalian positif ya? Iya. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, berpenampilan yang sesuai. Kemudian kelima, berteman atau bersama dengan siapa saja. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, itu keenam ya. Yang ketujuh berarti memperhatikan kepada saat pembelajaran. Dan yang keenam, mentaati peraturan. Nah, dari kalimat positif ini sekarang kita mulai ubah atau kita arahkan menjadi sebuah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Contoh. Datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan yang pas apa itu? Disiplin. Oke, disiplin. Nah, supaya lebih mantap, saya baikkan seperti tadi. Silakan kalian
dari kalimat tersebut. Dengan data itu berarti berarti nilai kebajikan adalah disiplin. Nah, sama matematika itu apa ya? Karena boleh jadi penafsirannya beda-beda. Dan kalau nilai kebajikannya itu ternyata penafsirannya berbeda, maka kita bisa anggap itu sebuah keyakinan khas yang lain. Bisa dimengerti? Oke. Nilai kebajikan itu. Peraturan, nah, itu mungkin bisa dibuat. Oke, terima kasih Jaya, terima kasih Firman. Ya. Oke, apa? Di kelompok pink. Ya, sampai ya. Soalnya. Bayang seberapa segitiga segitiga. Ada lain nggak? Sudah. Ada lain enggak? Apa? Ada kita buat tulisan. Sudah semua? Belum. Oh, belum. Apa dong? Kita belajar dong. Oke, tinggal dari Mas itu. Nanti kita tulis keyakinan yang dibuat yang disepakati. Oke. Sip. Ya. Jadi, nah ini tadi peraturan ya. Ini kayak kurang. Nah, sekarang kita kalimat positif. Nah, yang ini adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nanti dari sini kita sepakati di sebuah kebajikan. Oke, yang pertama nih, saya lihat secara seksama. Membuang sama pada tempatnya. Tanggung jawab. Membuat lingkungan menjadi bersih. Berarti sepakat ya? Membuang sampah pada tempat itu adalah bertanggung jawab sama menjaga kebersihan. Bertanggung jawab sama menjaga kebersihan. Dari satu kalimat positif kita mendapatkan dua nilai kebajikan, menjaga kebersihan. Kemudian datang tempat tertentu, semuanya sepakat disiplin. Oke, disiplin. Terus yang ketiga, berpakaian rapi. Kerapihan. Kemudian berpenampilan yang sesuai. Oh, sorry, sebelum kerapian, karena ada nih ada sopan. Sopan boleh nggak? Boleh ya. Sopan dan santun. Sopan dan santun. Oke, lalu kita ke yang satunya, berpenampilan yang sesuai. Semuanya nih. Semuanya mirip, menghargai diri sendiri, menghargai diri
Ya karena kalau pakaian tidak sesuai, yang rugi sebenarnya kita bayangin Anda pakai makeup betul-betul ke sekolah gitu, ditegur, malu kan? Iya, menghargai diri sendiri. Laki-laki rambutnya maunya kayak aktris Korea, tapi ternyata nggak sesuai dengan garis mukanya, dengan warna kulitnya, yang rugi tidak ada sendiri. Kalau dia ya. Kemudian berteman dan bersahabat dengan siapa saja. Rata-rata di sini ada ada menghormati orang lain, toleransi. Nah, toleransi menghargai orang lain, empati, ada gini. Udah 3 itu. Berarti ada saling menghargai orang lain, kemudian tadi ada empati sama tadi apa ya, toleransi. Toleransi, mantap, dapat 9. Kemudian saling menghargai, berarti udah bisa masuk sini 2 ya. Bagaimana sama di sini memperhatikan guru yang saat belajar, kira-kira apa? Sopan satu toh menghargai orang lain. Dia ada bicara, ya kita harus dengarkan apa yang di kelas. Terakhir, mentaati peraturan. Disiplin. Bertanggung jawab, kewajiban. Tanggung jawab, kewajiban. Nah ini ada yang bagus kalimatnya, yaitu keteraturan. Karena mentaati peraturan tujuannya agar muncul keteraturan. Kita dari nilai kebajikan dapat 10 keyakinan kelas. Nah, di sini apa kita bisa menyepakati ke 10 nilai ini menjadi keyakinan kelas? Bisa? Siap ya? Oke. Saya coba tulis nanti ini akan saya buat menjadi sebuah seperti poster atau mading. Kemudian nanti saya itu kalau sudah rapi, saya tempel di dinding. Kemudian silakan kalian bisa menandatangani atau memberikan jempol atau wujudkan waktu terserah sebagai tanda kesepakatan. Begitu ya. Jadi saya ulangi, untuk kelas ini sudah punya 10 keyakinan kelas yang selanjutnya. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga kebersihan, disiplin, kerapian, sopan santun, empati, toleransi. Harapannya nanti muncul motivasi dalam diri kalian masing-masing untuk bisa menerapkan nilai-nilai ini menjadi sebuah keyakinan yang akhirnya tertanam menjadi sebuah karakter. Yang ini bisa nonton difotokan dulu. Difotokan yang ini. Siapa yang foto? Ya, HP-nya dulu. Difoto doang ini. Sudah? Oke, kalau jadi foto, saya minta kalian menuliskan refleksi saudara-saudara. Refleksi 3 pertanyaan doang. Nah, silakan ditulis di isi 13. Refleksinya pun ada 3 pertanyaan. Bisa dibaca tulisannya? Oke, silakan tulis berefleksi dari kita. Yang pertama adalah pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah itu berpartisipasi dalam penyusunan kelas? Tulis kelasnya bagaimana? Jadi bagaimana karena ini yang buat bersama-sama. Kemudian bagaimana mendapatkan pengalaman kita ini? Kegiatan perusahaan itu bagaimana? Baikkah? Kurang baikkah? Kalau kurang baik, bagaimana sih? Ya kayak menurutmu bagaimana pentingnya kegiatan perusahaan yang kasih? Silakan tulis di situ. Ya karena biasanya kan kalau bertemu itu kan itu akan diajak. Ribet tuh bikin aja. Alasannya apa? Nah kalau ini kita buat bersama-sama, maka bagaimana perasaan
ya dihargai mungkin. Kemudian ada yang merasa saya kalau menarik bantuan nggak saya buat kok kayak terpaksa gitu. Kalau ini kan dibuatnya bersama-sama. Oke, terima kasih anak sudah ada refleksinya yang saya baca. Kalau skripsi ya bagus ya, semuanya senang bahagia gitu para terlibat langsung. Semoga ini bisa dilanjutkan untuk kalian kalau misalkan buat keyakinan dengan teman kelompok, kalau diskusi kelompok kan bisa dibuatkan terus. Oke, saya akhiri. Sekali lagi semoga keyakinannya bisa diterapkan mulai hari ini dan seterusnya dan bisa menjadi sebuah keyakinan yang memang tertanam di jiwa kita masing-masing. Saya dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasyan Abis Muhammad dari kelas 11-8. Di sini saya akan menyampaikan refleksi tentang penyusunan keyakinan kelas di kelas 11-8. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan penyusunan keyakinan kelas yaitu senang karena saya ikut berpartisipasi dan berdiskusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Pendapat saya terkait kegiatan ini bagus karena dengan adanya kegiatan ini dapat menambah tanggung jawab siswa-siswi terhadap apa yang mereka sepakati bersama. Menurut saya sangat penting karena dengan kegiatan ini siswa-siswi merasa lebih terwakilkan dan merasa dianggap dalam suara yang mereka sepakati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Fawaz Alikfari dari kelas 11-8. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini yaitu sangat senang karena dengan adanya kegiatan seperti ini saya dan teman-teman merasa sangat dihargai di lingkungan sekolah. Pendapat saya mengenai kegiatan ini yaitu kegiatan ini sangat bagus demi memperbaiki aturan-aturan dan kebiasaan siswa baik di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, kegiatan seperti ini sangatlah penting bagi siswa atau siswi. Dengan adanya hal seperti ini, kita belajar untuk menyampaikan pendapat dan bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar terkait masalah yang terdapat di kelas maupun di sekolah sekalipun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurinda Diniatusipa dari kelas 11-8. Saya di sini akan menyampaikan mengenai refleksi tentang penyusunan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini yaitu senang karena bisa terlibat dalam kegiatan penyusunan keyakinan di kelas. Menurut pendapat saya, kegiatan penyusunan keyakinan kelas ini sangat bagus karena para siswa bisa mengutarakan suara dan pendapatnya dan menumbuhkan nilai positif tanpa memaksa. Kegiatan perumusan keyakinan kelas sangat penting karena bisa menumbuhkan nilai positif dan motivasi dalam diri para siswa serta membuat suasana kelas menjadi kondusif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra. Saya dari kelas 11-8. Di sini saya akan menyampaikan refleksi mengenai kegiatan penyusunan keyakinan kelas 11-8. Perasaan saya setelah berpartisipasi dalam penyusunan keyakinan kelas adalah merasa dihargai dan juga senang. Kenapa saya merasa dihargai? Karena biasanya peraturan sekolah yang telah ada harus saya laksanakan. Tidak peduli saya dan teman-teman setuju apa tidaknya dengan peraturan itu. Maka dari itu saya merasa sangat dihargai dan juga senang. Pendapat saya mengenai kegiatan ini adalah saya sangat mengapresiasi kepada pihak yang mengajak saya dan teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena dengan adanya kegiatan diskusi keyakinan ini, saya dan teman-teman merasa dianggap kehadirannya. Menurut saya, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kelas saya ke depannya, agar kelas saya dapat lebih baik dan maju dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih, sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video dokumentasi kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif di SMA Negeri 1 Bantarkawung dan juga video dokumentasi kegiatan perumusan keyakinan kelas dari saya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari video ini. Selamat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.